Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi tahirina ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Bapak Ibu dan saudara sekalian, pada pagi hari ini akan saya sampaikan hadis-hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang tata cara sujud sahwi. Saya ambil dari kitab hadis Mukhtasar min Nailil Autor, atau namanya kitab itu Bustanul Ahbar. Ya. Abwabu sujudi sahwi, bab-bab sujud sahwi. Sujud sahwi itu ada beberapa cara, setidaknya ada 3 caranya. Yang pertama, babu maja'a fi man sallama min nuqson. Babu bab maja'a, keterangan yang telah datang, fi man, tentang orang yang salama, dia sudah salam, min nukson, dari kekurangan. Maksudnya bab cara sujud sahwi pada orang yang sudah salam tapi rakaatnya kurang. Sujud sahwi karena kekurangan rakaatnya. Sholat duhur harusnya 4 rakaat cuma 2 rakaat. Sholat maghrib harusnya 3 rakaat cuma 2 rakaat. Misalnya terjadi seperti itu. Nah, ini cara salamnya. Ini kalau nggak salah sudah pernah saya sampaikan ini. 1326 nomor hadisnya, an Ibnu Sirin an Abi Hurairah qala, dari sahabat Abu Hurairah, dia berkata, shallabina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah salat bersama kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihda salatayil asyi, salah satu dari 2 salat petang. Salah satu dari 2 salat petang, maksudnya kalau tidak salat duhur, salat asar waktu itu. Fa shalla raka'ataini, maka Rasul salat hanya 2 rakaat, summa sallama, kemudian beliau salam. Faqama ila khosyabatin ma'rudatin fil masjidi, lalu beliau setelah salam berdiri menuju ke sebuah kayu yang terbentang di dalam masjid. Jadi ada sepotong kayu yang terbentang di masjid, beliau bersandar di situ. Fattaka'a 'alaiha, lalu beliau bersandar di atas sepotong kayu tadi. Ka'annahu ghadban, sepertinya beliau sedang dalam keadaan tidak enak hati. Nabi kita juga pernah kelihatan wajahnya sedang enggak, ini lagi bad mood kalau sekarang gitu. Wa wada'a yadahu, dan beliau Nabi meletakkan tangannya al-yumna yang kanan, alal yusra, di atas tangannya yang kiri, wasabbaka baina asabihi, dan beliau menggandengkan, menganyamkan di antara jari-jari tangan beliau. Jadi beliau duduk bersandar, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri begini. Nah, wa wada'a khadzahul aiman ala dhahri kafihi. Oh, beliau berbaring rupanya ini ya. Beliau meletakkan meletakkan pipinya yang kanan ala dhahri kafihi, di atas punggung telapak tangannya al yusra yang kiri, bukan berbaring. Jadi beliau begini, terus gini. Gini. Nah, gini. Meletakkan pipinya yang kanan di atas punggung telapak tangannya yang kiri. Jadi beliau duduk tapi begini. Lagi nggak enak hati, lagi ngambek, nggak tahu ngambek sama siapa beliau. Wa kharajatis sar'an, dan keluarlah orang yang keluar dengan segera. Ada beberapa orang segera keluar ke masjid, min abwabil masjid, dari pintu-pintu masjid. Jadi orang-orang sudah pada selesai salat keluar. Faqalu, lalu mereka di luar berteriak, kusiratis shalah, salat sudah dikosor gitu. Sekarang sholat zuhur, asar tidak lagi 4 rakaat tapi 2 rakaat. Itu.
Wa fil qaumi Abu Bakrin wa Umar, dan di antara orang-orang itu ada sahabat Abu Bakar dan Umar. Fa bahaba ayyukalimahu, maka merasa hebat, merasa heran atau merasa hebatlah, merasa berat untuk berbicara kedua orang sahabat Nabi ini kepada Nabi. Wa fil qaumi, sedangkan di antara kaum itu ada rajulun yuqalu lahu Dzulyadain. Ada seorang di antara orang-orang pemakmum tadi, orang yang bernama Dzulyadain. Abu Bakar dan Umar itu enggak berani ngomong, enggak berani negur Nabi. Enggak berani bilang, "Ya Rasulullah, tadi salatnya kurang." Enggak berani. Mereka merasa berat, hebat untuk ngomong kepada beliau. Dzulyadain ini yang berani ngomong. Kalau di sini kira-kira siapa ya yang suka usul teriak-teriak? Hah? Pak Ahmad ya, itu. Itu. Ngomong gini, faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, anasita, apakah engkau lupa tadi waktu ngimami kusi roti sholat, atau memang sholat sudah dikosor? Sholat duhur sekarang atau sholat asar sekarang sudah enggak 4 rakaat lagi, cuma tinggal 2 rakaat. Faqala, maka dengan tegas Nabi menjawab, lam ansa walam tuksor, aku tidak lupa tadi dan sholat tidak dikosor. Itu dengan PD-nya Nabi. Padahal Nabi kita jelas-jelas salat cuma 2 rakaat, itu disaksikan oleh semua makmum. Tapi Nabi kita menjawab, aku tidak lupa dan kosor tidak disolat. Gitu. Salat tidak dikosor. Ya, bukan kosor tidak disolat. Salat tidak dikosor. Faqala, maka berkatalah Abu Hurairah. Maka berkatalah Rasulullah SAW kepada orang lain. Akama yaqulu Dzulyadain, saudara sekalian, apa aku telah melakukan seperti apa yang diucapkan oleh Dzulyadain tadi? Bahwa aku tadi ada lupa sholatnya, rakaatnya. Faqalu, maka mereka semua yang ada dalam masjid menjawab, "Na'am, iya ya Rasulullah. Engkau tadi lupa. Sholat duhur kita tadi cuma 2 rakaat, engkau salam." Atau sholat asar, dan lainnya sholat asar. Fataqaddama, lalu beliau maju ke depan, fasolah, lalu beliau sholat lagi, mengajak semua. Kalau itu kita sholat, ayo bareng lagi. Sholat mataroka, apa yang beliau tinggalkan. Jadi sholatnya tambah 2 rakaat. Padahal beliau sudah selesai sholat, sudah ngomong-ngomong. Beliau sholat, mengajak makmum sholat 2 rakaat, cuma salama kemudian salam. Sudah salam ini ya. Summa kabara, kemudian beliau bertakbir, wa sajada, dan sujud. Sujud misla sujudi, seperti sujudnya beliau biasanya kalau sholat. Au atwal, atau lebih panjang sedikit. Summa rafa'a ra'sahu, kemudian beliau mengangkat kepalanya, wa kabara, dan bertakbir, duduk di antara 2 sujud. Summa kabara, kemudian beliau takbir lagi, wa sajada, dan beliau bersujud misla sujudihi, seperti sujudnya yang pertama tadi. Au atwal, atau lebih panjang. Baca doa sujud. Nah, ini ulama berbeda pendapat. Doanya apa yang dibaca? Sebagian mengatakan doanya seperti doa waktu sujud itu, subhanallahil a'la, subhanallahil a'la, subhanallahil a'la gitu, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Tapi ada ulama yang ngomong enggak. Subhanalladzi la yamutu wa la yansa. Maha suci Allah yang wala yashu. Subhanalladzi la yamutu wa la yashu. Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Subhanalladzi la yanamu wala yashu. La yanamu wala yashu. Ada yang bilang begitu. Tapi kalau guru saya Kiai Musakir, yang dibaca doa sujud. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Gitu. Tsumma rafa'a ra'sahu, kemudian beliau mengangkat kepalanya lagi dari sujud yang kedua, wa kabara, dan bertakbir. Terus tsumma salama, kemudian beliau salam. Itu sujud sahwi yang pertama. Kalau kita rakaatnya kurang, kurang 1 rakaat atau kurang 2 rakaat, pokoknya sholatnya diselesaikan dulu sampai salam. Setelah salam, terus makmum diajak nambahi yang kekurangannya tadi. Terus baca seperti doa tahiyat akhir tadi, terus salam, terus sujud sesudah salam 2 kali. Habis sujud 2 kali itu salam. Mudeng, paham? Ya, dah. Ini yang pertama. Ini yang kedua ini sama saja. Terus kita lanjutkan.
Yang ini juga sama hadisnya. Jadi saya enggak bacakan. Isinya sama ya. Ini terus ini penjelasannya panjang. Nah, sekarang yang kedua, babu ma syakka fi sholati, bab orang yang ragu-ragu dalam sholatnya. Imam ragu-ragu. Ini tadi benar enggak ya? Ada yang ketinggalan enggak gitu, misalnya gitu ya. Kita lihat hadisnya. 13:31. An Abdurrahman ibn Auf qala, dari sahabat Abdurrahman bin Auf dia berkata, "Sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda begini, "Idza syakka ahadukum," apabila telah ragu-ragu seseorang di antara kalian fi sholatihi, dalam sholatnya, falam yadri, lalu dia tidak tahu, awahidatan, apakah dia sholat sudah 1 rakaat, awahidatan sholat amis natain, apakah dia sudah sholat 1 rakaat atau 2 rakaat. Jadi ketika dia sholat ya, terus bangun berdiri itu kan, Allahu Akbar, ini tadi rakaat pertama, kedua, ini kedua apa ketiga ya? Gitu misalnya begitu ya. Fal yaj'alha, maka hendaknya dia menjadikan rakaatnya itu wahidatan 1 rakaat. Jadi kalau saudara ragu-ragu sebagai imam, ini tadi ini rakaat ketiga apa rakaat keempat ini? Kadang-kadang kita ngimami sholat habis dari tahiyat awal nih, mau ke rakaat yang ketiga. Waktu rakaat ketiga itu asik baca Al-Fatihah, lupa, ini tadi rakaat ketiga apa keempat ya? Kalau terjadi seperti itu, kamu anggap yang sedikit. Ya. Kalau kamu merasa salatnya tadi sudah 1 rakaat, apa sudah 2 rakaat ini? Nabi bilang, jadikan 1 rakaat. Kalau ragu-ragu ini tadi 3 apa 2 ya? 2. Ini 4 apa 3 ya? 3. Gitu. Paham ya? Nah. Wa idza lam yadri, dan apabila seseorang di antara ini tadi Nabi bilang kalau lupa 2 atau 1 bilang yakini sebagai 1. Wa illam yadrik, dan apabila seseorang di antara kalian lupa atau tidak tahu, sintaini sholat am salasan, apakah dia sudah sholat 2 rakaat atau sudah sholat 3 rakaat, fal yaj'alha sintain, maka hendaknya dia menjadikannya 2 rakaat. Jadi kalau saudara lupa antara 3 atau 2 ini ya, 2. Kalau lupa antara ini tadi, ini rakaat kedua apa rakaat ke-1 ya? 1 gitu. Gitu ya. Dah. Terus wa idza lam yadri, dan apabila dia tidak tahu, salasan sholat am arba'an, apakah dia sudah sholat 3 rakaat atau 4 rakaat, fal yaj'alha salasan, maka hendaknya dia yakini sebagai 3 rakaat. Jadi kalau saudara sering ngimami sholat duhur, apa sholat asar, ini yang biasanya sering lupa ini, karena kita kan enggak lafal keras, sholatnya enggak keras imaminya, sering lupa ini. Ini tadi 4 apa baru 3 ya? 3 gitu ya. Kalau dia lupa, dia tidak tahu apakah sudah 3 rakaat dia sholat atau 4 rakaat, maka jadikan dia sebagai 3 rakaat. Tsumma, kemudian yasjudu, dia bersujud, idza faragha, ketika sudah selesai, min sholatihi, dari sujudnya, wa huwa jalisun, dan dia dalam keadaan duduk, qabla ayyusallima, sebelum dia salam. Jadi sujud sahwi yang pertama caranya dilakukan sesudah salam, ya, dan 2 kali sujud dan ditutup dengan salam. Yang pertama. Yang kedua, sujud sahwi dilakukan sebelum salam dengan jumlah rakaat yang dia yakini tadi. Apakah sudah 3 atau 2? 2. Apakah 4 atau 3? 3. Gitu. Terus habis salam, sebelum salam, sudah tahiyat akhir, sudah tinggal salam, sujud lagi dia, ya, dalam keadaan duduk sebelum salam, dia hendaknya sujud sajdata, ini 2 kali sujud. Jadi yang kalau jumlah rakaatnya lupa, cara sujud sahwinya adalah sujud sebelum salam 2 kali sujud, baru salam. Paham ini ya? Ya. Itu yang kedua. Ini sama aja ini. Siapa yang sholat ragu-ragu
apakah dalam kekurangan dia sudah sholat, maka sampai dia juga ragu-ragu apakah dalam kelebihan, apakah kurangan 1 rakaat atau kelebihan 1 rakaat. Itu sama sujudnya sebelum salam. Ya. Terus ini sama. Nah, ini. Nabi mengatakan ini, wa idza sakka ahadukum, dan apabila seseorang di antara kalian ragu-ragu fi sholatihi, dalam sholatnya, falyataharras shawab, maka hendaknya dia mengira-ngira yang benar, mencari yang meyakinkan dirinya kepada yang benar. Falyutimma alaihi, lalu dia menyempurnakan dalam keadaan keyakinannya tadi. Jadi kalau ini tadi sudah tiga atau masih 2 rakaat ya? 2. Tadi sudah 4 apa baru 3 rakaat ya? 3. Selesaikan, kalau kamu anggap 3 berarti tambah 1 rakaat. Itu ya. Tsumma liyusallima, kemudian hendaknya dia salam. Ya. Tsumma kemudian liyasjud sajdata, ini ya, ini yang beda. Kemudian dia sujud 2 rakaat sesudah salam. Jadi kesimpulan yang kedua, kalau tadi kesimpulan yang pertama, kalau orang itu benar-benar lupa, itu kan tadi Nabi sholat asar lupa 2 rakaat, tapi dibilang 4 rakaat. Akhirnya dijalani dengan cara ditambah rakaatnya yang kurang, kemudian sujud sahwi sesudah salam. Ditambah dulu kekurangannya, kemudian sujud sahwi, ya sesudah salam tadi ya. Ya. Nah yang kedua, sujud sahwi kalau ragu-ragu jumlah rakaatnya, bukan kurang, bukan betul-betul kurang, ini ragu-ragu ini. Makmum pun ikut ragu-ragu misalnya, karena ngantuk semua mungkin gitu. Enggak ada yang mintakan subhanallah, enggak ada. Ya sudah, kalau ragu-ragu ada 2 cara. Boleh dilakukan sebelum salam, boleh juga dilakukan sesudah salam. Ya ini ya. Hadis ini rawahul jamaah, yang meriwayatkannya jamaah ahli hadis. Ila Tirmidzi, kecuali Imam Tirmidzi. Ini yang lainnya nih sama. Jadi ada 2 macam sudah ya. Yang ketiga, bab manasya, orang yang lupa at-tasahud awal hatan tasoba, sampai dia sudah terlanjur tegak berdiri, sudah terlanjur tegak, sampai dia sudah tegak iman dalam keadaan berdiri. Kata Nabi, lam yarji, dia tidak boleh kembali sujud. Jadi gini Pak, sujud sahwi yang ketiga dilakukan ketika seseorang sholat 3 rakaat misalnya maghrib, atau 4 rakaat misalnya isya, duhur, asar, isya. Harusnya tahiyat awal ini. Ya. Tapi dia sudah berdiri tegak. Itu dia enggak boleh. Balik lagi dulu enggak boleh. Halo. Paham ini ya? Nah. Ini hadisnya ini. 1339. Wa ani ibni Buhainah, dari Ibnu Buhainah radhiyallahu an, annan nabiyya, kata Ibnu Buhainah, dia berkata, annan nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat, beliau telah sholat, faqoma fir raqataini, maka beliau berdiri dalam 2 rakaat. Harusnya 2 rakaat beliau tahiyat awal di waktu sholat duhur kah, asar kah, isya kah, atau maghrib. Harusnya 2 rakaat itu tahiyat awal, beliau berdiri. Terus yang terjadi apa selanjutnya? Beliau sholat, lalu beliau berdiri pada 2 rakaat, fasabbahu bihi famadho, lalu beliau tetap sholat dengannya, famadho, lalu beliau meneruskan sholatnya. Jadi kalau lupa tahiyat awal, sudah terlanjur berdiri, itu tetap berdiri dilanjutkan Pak.
Walaupun makmumnya bilang subhanallah berdiri ae kowe. Lalu sudah tahu berdiri kok. Maunya mengingatkan bagaimana? Kan makmumnya itu tahunya imam posisinya bagaimana kan sudah dia takbir kan. Allahu Akbar ketiga udah berdiri kok. Maunya baru bangun. Duh, imamnya kok berdiri? Harusnya duduk dong. Enggak boleh bilang subhanallah atau diam aja atau boleh aja bilang subhanallah tapi imam tetap berdiri. Falamma faragha maka ketika sudah selesai min sholatihi dari sholatnya kata Nabi, jalan keluarnya kalau lupa tahiyat awal, lakukan apa? Sajdata ini sujud 2 kali sujud, summa salama kemudian salam. Salat maghrib artinya tahiyat awal. Asik imamnya sudah sujud kedua dari rakaat kedua salat maghrib, akhirnya dulu tahiyat awal langsung berdiri mau rakaat yang ketiga. Kan dianggap mungkin masih satu. Baca bismillahirrahmanirrahim. Udah biarin aja, makmumnya keliru biarin aja. Nah, selesai salat itu kalau maghrib. Kira-kira kalau itu jarang kalau yang sering gitu tuh. Yang sering itu duhur. Ya atau isya mungkin. Nah ini kalau seseorang itu kelupaan tahiyat awal, suruh selesaikan sholatnya sampai selesai, kata Nabi. Setelah selesai dari sholatnya, sajdata ini dia sholat sampai. Nah ini ulama berbeda pendapat juga di sini nih. Beliau sujud 2 kali sujud, summa salama kemudian beliau salam. Ini ulama berpendapat ini dilakukan sesudah sholat selesai atau sebelum. Sebagai mazhab mengatakan sebelum sholat selesai. Jadi sebelum salam sujud 2 kali sujud sebagai pengganti, ini sujud sahwi sebagai pengganti tahiyat awal. Yang lain mengatakan, Nabi mengatakan ini jelas-jelas mengatakan falamma faragha kok. Nabi bilang begitu. Maka kalau seseorang di antara kalian lupa tahiyat awal, maka hendaknya dia meneruskan sholatnya. Terus setelah selesai dari sholatnya, maksudnya setelah selesai dari sholat sebelum salam, itu sebagian mazhab begitu. Yang lain mengatakan setelah selesai, betul sudah selesai, sudah salam. Kemudian sujud 2 kali, summa salama kemudian salam. Ini tata cara sholat sujud sahwi yang ketiga. Ya, karena lupa tahiyat awal. Nah, yang terakhir, bab man sholat rubaiyata khomsan. Barang siapa yang sholat 4 rakaat tapi dia lakukan 5 rakaat. Imamnya ini sholat duhur asar 5 rakaat Pak. Misalnya begitu. Gimana ini? An Ibnu Mas'udin dari Ibnu Mas'ud, hadis 1342. An Ibnu Mas'udin dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, anna nabiyya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhra, beliau salat zuhur khamsan 5 rakaat. Nabi dulu Pak pernah salat zuhur 5 rakaat. Dan makmumnya diam semua. Tuh. Faqila lahu, lalu dikatakanlah kepada Nabi pada waktu itu oleh makmum, azida fi sholati, apakah sudah ditambah salat sekarang ini ya Rasulullah? Sekarang salat sudah ditambah rakaatnya kayak Rasulullah? Dari 4 rakaat jadi 5 rakaat. Itu. Qala Nabi menjawab, "Wa madzaka? Apa itu yang kamu maksud?" Qalu, mereka para makmum menjawab, "Shalaita khamsan." Engkau sudah salat 5 rakaat ya Rasulullah. Tadi engkau mengimami kami salat 5 rakaat ya Rasulullah, bukan 4. 5 rakaat. Jadi di rakaat yang keempat harusnya beliau tahiyat akhir, dia berdiri lagi. Makmumnya diam semua. Fasajada, lalu beliau pun sujud, sajdata ini 2 kali sujud, ba'dama salama sesudah salam. Jadi ketika sudah diingatkan ya Rasulullah, tadi engkau sholatnya lupa, engkau tuh sholat 5 rakaat bukan 4 ya Rasulullah. Oh gitu ya, udah, ayo sujud. Allahu Akbar, langsung sujud, nggak pakai nambah, nggak pakai kurang, sujud aja. Allahu Akbar, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma wa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika subhanallah. Allahu Akbar, Rabbi firli warhamni, atau Rabbi firli. Allahu Akbar, sujud lagi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma.
Allahu Akbar, nggak pakai tahiyat. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, gitu. Udah ya, jelas? Nah, itu hadis-hadis yang ada. Sampai di sini ada tulisannya enggak? Masih ada lagi nih. Babut tasahudi, bab tasahud li sujudi sahwi, karena sujud sahwi ba'da salam. Bagaimana ceritanya? Kita lihat hadis 1343. An Imran ibni Husain, dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala, dia berkata, annan nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla bihim, beliau pernah salat bersama mereka para sahabat, para makmum, fasajada sajdata ini, maka beliau sujud 2 kali sujud, summa tasyahada, kemudian beliau baca tasahud, summa salama, kemudian salam. Nah, yang benar menurut bab ini Pak, sujud yang lupa 5 rakaat atau sholatnya 4 rakaat tapi dilaksanakan 5 rakaat, dilakukan sesudah salam. Allahu Akbar, sujud pertama kan, Allahu Akbar Rabbi firli warhamni, atau Rabbi firli, terus Allahu Akbar, sujud lagi, terus Allahu Akbar, tasahud dulu, baru salam. Paham Pak? Paham ini ya? Ya, terus berikutnya apa? Habis. Jadi begitu caranya. Sujud sahwi bisa dilaksanakan sebelum salam, bisa dilaksanakan sesudah salam. Kalau karena kekurangan rakaatnya, jelas-jelas kekurangan, apa kekurangan 1 rakaat atau kekurangan 2 rakaat, ditambah jumlah kekurangannya dulu, kemudian sujud seperti biasa, sujud tahiyat akhir, kemudian habis tahiyat akhir selesai, sujud lagi 2 kali, itu buat sujud sahwi, kemudian duduk, ada 2 perbedaan pendapat. Langsung salam, yang lain mengatakan tasahud lagi baru salam. Itu kalau jelas-jelas lupa rakaatnya. Kalau ragu-ragu apakah 3 rakaat atau 2 rakaat, sama. Boleh dilakukan sebelum salam, sesudah tahiyat akhir, sebagai ganti ragu-ragunya tadi. Kalau ragu-ragunya 3 atau 2, Nabi bilang jadikan itu 2. Kalau ragu-ragu 4 atau 3, jadikan itu 3. Terus sujud sahwi sebelum salam, tanpa tasahud. Nah, kalau kelebihan rakaat tadi, yakin kelebihan rakaat, ada 2 cara. Boleh sebelum salam, boleh sesudah salam. Tapi jumhur ulama mengatakan yang terbaik adalah dilakukan sebelum salam. Wallahu a'lam bishawab. Ya, saya tutup dulu ya. Jadi begitu saudara sekalian, cara sujud sahwi. Nanti masih belum jelas, silakan dengar rekaman ini nih. Nanti di-upload ya. Silakan dengar rekaman ini. Judulnya tata cara sujud sahwi menurut hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya, aku lu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya berdoa dulu sebelum ada yang mau tanya, tapi jangan bubaran dulu ya. Berdoa untuk kesehatan saya dan antum semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladziina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma fil marda minna wa min jami'il muslimin. Allahumma fil marda minna wa min jami'il muslimin. Allahumma fil marda minna wa min jami'il muslimin. Allahumma fi abdaka Ahmad Sugeng wa Haji Wahiduddin wa sa'iril jamaati fi masjidil Nurul Hidayah.
Allahumma sil marda minna wa min jami'il muslimin. Allahumma sil marda minna wa min jami'il muslimin. Allahumma sil marda minna wa min jami'il muslimin. Allahumma rzuqnal istiqamah wa husnal khatimah. Allahumma rzuqnal istiqamah wa husnal khatimah. Allahumma rzuqnal istiqamah wa husnal khatimah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah wa husnal khatimah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.